untuk mensinergikan potensi pertumbuhan ekonomi dengan dukungan jasa keuangan, kami menjalankan 3 kebijakan prioritas, yaitu pertama, penguatan sektor jasa keuangan dalam kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi. Semakin kompleks dan saling terkaitnya sektor keuangan mengakibatkan potensi kerawanan yang semakin tinggi bagi stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, kami membangun infrastruktur pengaturan dan pengawasan terintegrasi, termasuk untuk konglomerasi keuangan, sehingga dapat memitigasi transmisi risiko lintas sektor dan meminimalisir regulatory arbitrage dengan kebijakan perpajakan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang P2SK. Mencermati kebutuhan atas percepatan dan penyederhanaan proses perizinan, utamanya terkait dual licensing dan pelaporan, OJK bersama otoritas terkait memperluas cakupan perizinan terintegrasi, single window licensing, proses perizinan produk keuangan, dan penilaian kemampuan dan kepatutan yang lebih cepat, serta membangun arsitektur pelaporan dan database sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Di sisi lain, dilakukan penguatan aspek kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan early intervention. Kebijakan mendukung konsolidasi dan sinergi antar lembaga jasa keuangan kami lanjutkan untuk meningkatkan ketahanan sektor jasa keuangan. Kebijakan prioritas kedua, peningkatan daya saing sektor jasa keuangan dan pendalaman pasar keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Peluang sektor jasa keuangan dalam meningkatkan perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masih terbuka luas, didukung dengan upaya progresif mentransformasi sektor jasa keuangan. OJK melakukan pengembangan sektor jasa keuangan melalui inisiatif pendalaman pasar keuangan yang berorientasi pada peningkatan likuiditas dan daya saing, inisiatif penyediaan liquidity provider saham, dan penyempurnaan aturan transaksi margin kami lakukan untuk meningkatkan likuiditas dan nilai transaksi di pasar saham. Selain itu, untuk menumbuh kembangkan industri reksadana dan dana pensiun, OJK memperluas penyelenggaraan dana pensiun oleh manajer investasi. Kami juga mendorong BPR yang berkinerja baik dapat go public. Untuk menyiapkan fondasi infrastruktur pengaturan, pengembangan, dan pengawasan instrumen derivatif keuangan dan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, OJK mengembangkan kerangka pengaturan, pengawasan, serta peta jalan dengan berprinsip pada pengaturan dan pengawasan yang berdaya guna, seimbang, dan kolaboratif. Dengan begitu, inovasi teknologi sektor keuangan dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan. OJK konsisten mengoptimalisasi sektor jasa keuangan menjadi penggerak roda perekonomian, terutama dalam mendukung revitalisasi industri, serta menyediakan pembiayaan bagi industri bernilai tambah tinggi, sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan berkelanjutan. Kami mempercepat perluasan dan kemudahan akses keuangan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif, mengoptimalisasi potensi ekonomi dan akses keuangan desa, serta meningkatkan inklusi secara masif, merata, dan berkelanjutan, dengan menggiatkan program edukasi dan literasi keuangan, termasuk kecakapan keuangan syariah. Selanjutnya, penguatan terhadap peran lembaga jasa keuangan syariah dalam perekonomian akan terus ditingkatkan, antara lain melalui penguatan struktur dan daya saing industri perbankan syariah, melalui konsolidasi, implementasi spin-off unit usaha syariah, serta memperkuat karakteristik keuangan syariah melalui pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah. Kami harapkan terbentuknya beberapa bank syariah dengan skala aset yang kompetitif dalam waktu dekat dan industri asuransi syariah semakin kuat. Dari sisi keuangan berkelanjutan, OJK memberikan insentif bagi surat utang yang berlandaskan keberlanjutan, serta mendukung peningkatan peran sektor keuangan terhadap transisi energi dan mendorong ekosistem keuangan berkelanjutan melalui implementasi taksonomi untuk keuangan berkelanjutan Indonesia yang akan diluncurkan hari ini.
Taksonomi ini dirancang dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan kredibilitas, menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial, serta bersifat inklusif dengan mencakup penggunaan skala besar dan UMKM. Pada tahap ini, taksonomi itu berfokus pada pengembangan sektor energi, khususnya transisi energi menuju net zero emission, dan sumber daya kritikal atau critical mineral sebagai pendukungnya. Sebagai wujud komitmen OJK mendukung perbankan menuju net zero emission, dalam waktu dekat kami juga akan menerbitkan panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis bagi perbankan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, ketahanan model bisnis, serta strategi bank dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Namun demikian, untuk mengoptimalisasi pemanfaatan ekosistem keuangan yang berkelanjutan yang telah dibangun itu, dukungan berupa kebijakan yang sejalan dari kementerian dan lembaga lainnya dapat direalisasikan pada tahun ini juga, termasuk mengatasi kendala permintaan, penawaran, dan likuiditas di bursa karbon yang telah beroperasi sejak diresmikan Bapak Presiden pada September lalu. Bapak Presiden dan hadirin sekalian, prioritas kebijakan ketiga, peningkatan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sektor jasa keuangan. OJK berkomitmen terus memulihkan kepercayaan dengan meningkatkan integritas sektor jasa keuangan dengan memberikan kepastian dan pelindungan bagi konsumen dan investor. Percepatan penyelesaian industri jasa keuangan yang bermasalah, termasuk upaya penegakan hukum, menjadi fokus utama kami dalam menegakkan integritas sektor jasa keuangan. Di tahun 2023, jumlah pengenaan sanksi tegas bagi para pihak yang melanggar ketentuan meningkat. Sebagai perwujudan lainnya adalah penegakan integritas berpedoman pada penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan ketentuan anti-fraud yang akan semakin diperkuat melalui optimalisasi pemanfaatan database fraudster secara terintegrasi sebagai sarana diseminasi data pelaku fraud di sektor jasa keuangan yang terhubung dengan proses pengawasan dan perizinan di OJK. Selain itu, pelindungan terhadap investor pasar modal juga dilakukan melalui perluasan dana pelindungan pemodal serta monitoring secara ketat terhadap kondisi pasar yang tidak biasa dan berpotensi merugikan investor. Penguatan pelindungan konsumen yang selama ini telah berjalan melalui pengawasan market conduct akan diperkuat dengan penyusunan parameter conduct risk rating. OJK juga semakin intensif mendorong upaya preventif dengan menggiatkan edukasi memperdalam pemahaman masyarakat, terutama bagi penduduk daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga masyarakat semakin terlindungi dan akses keuangan semakin merata. Hal ini tercermin dari kualitas tingkat literasi sebesar 65,4% dan inklusi 75,2% berdasarkan hasil survei sementara tahun 2023 yang pertama kali dilakukan oleh BPS dengan fokus pada daerah pedesaan dan terpencil. Pada kesempatan ini pula, kami menyampaikan apresiasi kepada 15 kementerian lembaga yang tergabung dalam wadah Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti, yang bersinergi dengan OJK memberantas aktivitas keuangan ilegal. Melengkapi langkah-langkah tersebut, OJK melanjutkan transformasi internal yang dilakukan melalui penyelarasan organisasi dan sumber daya manusia maupun akselerasi proses bisnis di OJK. Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang berbahagia, mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi serta kebijakan yang diambil, kami optimis tren positif kinerja sektor keuangan di tahun 2024 akan berlanjut. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh 9-11%, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga 6-8%. Di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan 200 triliun.
Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 10-12%, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Aset asuransi diperkirakan tumbuh 4-6% di tengah program reformasi yang dilakukan OJK. Aset dana pensiun diperkirakan tumbuh 10-12% dan aset penjaminan tumbuh 9-11%. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kerjasama, koordinasi, dan sinergi dengan pemerintah, otoritas moneter, industri jasa keuangan, para pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.